Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Meskipun kita belajar dari rumah, tetapi semangat belajar tidak boleh berkurang. Nah, ingat pesan ibu, tetap menjaga protokol kesehatan. Pada kesempatan ini, kita memasuki pokok bahasan yang selanjutnya, yaitu tentang metabolisme, di mana metabolisme adalah proses kimia yang terjadi dalam tubuh. Ada beberapa pokok yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah tentang enzim, karena enzim ini yang terlibat langsung dalam proses penguraian atau pembentukan proses yang terjadi di dalam tubuh. Kemudian nanti baru katabolisme dan anabolisme. Nah, kita bahas yang awal, yaitu tentang enzim. Enzim berdasarkan komponen penyusunnya terdiri atas enzim yang bersifat sederhana dan enzim yang bersifat kompleks. Karena enzim sederhana hanya terdiri atas protein, sedangkan enzim kompleks terdiri atas apoenzim dan gugus protestiknya yang berupa senyawa organik dan senyawa logam atau anorganik. Selanjutnya, sifat-sifat enzim. Bekerja secara spesifik, bekerja secara bolak-balik, diperlukan dalam jumlah sedikit, dapat digunakan berulang kali, dipengaruhi oleh suhu dan pH, dan bersifat koloid. Selanjutnya, mekanisme kerja enzim. Enzim bekerja dengan membentuk kompleks enzim substrat, yang mula-mula enzim berikatan dengan substratnya membentuk kompleks enzim dan substrat. Pada saat enzim dan substrat berikatan, kerja katalitik atau mempercepat reaksi enzim tersebut akan mengubah substrat menjadi produk. Beberapa teori tentang cara kerja enzim. Yang pertama, lock and key teori atau teori gembok dan kunci. Teori ini menjelaskan bahwa enzim diumpamakan sebagai gembok karena memiliki sebuah bagian kecil yang dapat berikatan dengan substrat. Bagian tersebut disebut sisi aktif. Sementara itu substratnya diumpamakan sebagai kunci karena dapat berikatan dengan pas sekali dengan sisi aktif enzim. Hubungan antara enzim dengan substrat tersebut membentuk satu ikatan. Kedua, induced feed theory, teori ketepatan induksi. Teori ini menjelaskan bahwa sisi aktif enzim dapat berubah bentuk sesuai dengan substratnya atau bersifat fleksibel. Selanjutnya yang kita pelajari dalam enzim adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerjanya. Peran sebagai biokatalisator, kerja enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, suhu atau temperatur. Setiap enzim mempunyai suhu optimum yang spesifik atau khusus. Nah, jika enzim berada di bawah suhu optimum, kerja enzim akan terhambat. Dan pada posisi 0 derajat atau di bawahnya bersifat non-aktif, akan tetapi enzim tidak rusak. Kenaikan suhu juga dapat meningkatkan aktivitas enzim, tetapi jika suhu melebihi batas optimum, enzim dapat mengalami denaturasi atau kerusakan. Akibatnya enzim tidak dapat berfungsi sebagai katalis lagi. Faktor kedua yang mempengaruhi kerja enzim adalah perubahan pH. Setiap enzim mempunyai pH optimum yang spesifik pula. Perubahan pH mengakibatkan sisi aktif enzim berubah sehingga dapat menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif enzim tersebut. Selain itu, perubahan pH juga akan mengakibatkan proses denaturasi pada enzim. Faktor ketiga, konsentrasi enzim. Makin besar konsentrasi enzim akan meningkatkan kecepatan reaksi. Peningkatan kecepatan reaksi akan terus bertambah hingga tercapai kecepatan konstan, yakni jika semua substrat sudah terikat oleh enzim. Selanjutnya, konsentrasi substrat. Bertambahnya konsentrasi substrat dalam suatu reaksi akan meningkatkan kecepatan reaksi jika jumlah enzim dalam reaksi tersebut tetap. Peningkatan kecepatan reaksi akan terus bertambah hingga tercapai kecepatan konstan, yakni jika semua enzim mengikat substrat. Faktor selanjutnya, zat-zat penggiat atau aktivator.
Zat yang berfungsi memacu atau mempercepat reaksi enzim yang disebut dengan aktivator. Contoh aktivator antara lain garam-garam dari logam alkali dalam kondisi encer, yaitu sekitar 2% sampai 5%, dan ion logam. Contohnya seperti kalsium, Ca, magnesium, Mg, dan Cl. Faktor terakhir yang mempengaruhi kerja enzim adalah zat-zat penghambat atau inhibitor. Ada dua macam inhibitor pada enzim, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif ini berikatan secara kuat pada sisi aktif enzim, tetapi masih dapat dihilangkan dengan cara menambahkan substrat. Sedangkan yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif. Inhibitor yang non-kompetitif ini berikatan pada sisi allosteric atau selain sisi aktif pada enzim. Nah, inhibitor ini tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dicegah karena merubah struktur dari luar pada sisi enzim, yaitu allosteric. Demikian penjelasan kali ini tentang enzim. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.